Dewan Pimpinan Daerah DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang RPJPD tahun 2025 sampai tahun 2045 dan jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi yang berlangsung di Aula Ruang Sidang DPRD Kota Metro pada Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Dalam rapat paripurna tersebut, Wasis Riyadi yang ditunjuk sebagai pembicara dan mewakili dari fraksi-fraksi DPRD Kota Metro mengatakan, dalam kesempatan ini kami mencoba menyampaikan hasil analisis evaluasi terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025 dan nanti mohon tanggapan Saudara Wali Kota Metro. 1. Analisis kinerja ekonomi. Target pendapatan per kapita yang capaiannya tidak masuk akal. Jika tahun 2025 targetnya 45 juta rupiah, kemudian realisasinya 27 juta rupiah, maka capaian kinerja rencana pembangunan jangka panjang daerah mengenai pendapatan per kapita tahun 2025 baru mencapai 60%. Pertanyaannya, apakah pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat? Realisasi industri kreatif sebanyak 350 unit, apakah sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah? Dan bagaimana pendampingan pemerintah daerah terhadap industri kreatif jika belanja pegawai masih lebih besar daripada belanja modal? Tingkat pengangguran menurun dari 7.610 menjadi 3.649. Jangan dijadikan parameter keberhasilan. Jika mereka bekerja sebagai tenaga kerja informal, artinya mereka masuk ke dalam kategori rentan miskin. Meningkatnya jumlah investasi dari 86,23 miliar menjadi 150 miliar, apakah sudah memberikan dampak ekonomi terhadap daerah? Mengingat pengangguran yang masih ada dan pendapatan per kapita realisasinya masih 27 juta rupiah. 2. Analisa kinerja sosial. Rata-rata pencapaian rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2005-2025 dalam kesejahteraan sosial di atas 100%, namun kenyataannya belum tercermin dalam kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah masih terlalu diplomatis dalam menjelaskan indikator kesejahteraan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025. Hadirin beserta rapat paripurna yang kami hormati, bercermin dari analisis evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 sebagaimana kami sampaikan tadi, maka kami sangat berharap visi dan misi permohonan yang nantinya akan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025-2045 agar benar-benar mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah Kota Metro harus disinkronisasi dengan strategi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur, dan memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kota Metro Bumi Saiwawan. Dalam hal ini kinerja ekonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan pendapatan per kapita dari 49,32 juta rupiah menjadi 72,05 juta rupiah masih terlalu utopis dan belum dijelaskan bagaimana cara meningkatnya, mengingat evaluasi 2025 dan 2025 yang belum tercapai. Transformasi sosial yang dicanangkan pada tahun 2025-2045 masih perlu mempertimbangkan jumlah sekolah dan kualitas pendidikan, mengingat jumlah penduduk yang tumbuh dengan pesat, namun belum ada rencana penambahan jumlah sarana pendidikan. Perencanaan perumahan perlu ada titik temu yang jelas. Apakah akan ada perencanaan pembangunan perumahan atau hunian yang tingkat, mengingat pertumbuhan penduduk
yang semakin padat. Transportasi ekonomi yang digadang-gadang bisa menyelesaikan masalah pengangguran perlu ditinjau lagi karena penduduk usia produktif semakin bertambah, namun belum ada langkah strategis untuk meningkatkan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia. Transformasi ekonomi perlu menetapkan sektor unggulan ekonomi di kota Metro karena Metro tidak banyak memiliki sumber kekayaan alam dan industri pabrik maupun pengolahan. Transformasi digital bukan hanya ditujukan untuk mempermudah layanan, namun untuk menciptakan transparansi dan efisiensi biaya cetak. Mengingat pembiayaan yang begitu banyak untuk cetak mengakibatkan belanja daerah yang tidak efisien. Program dan sasaran peningkatan UMKM dan startup juga perlu disiasati dengan kebijakan fiskal. Jangan sampai UMKM atau startup terbebani di awal oleh kebijakan fiskal daerah. Hal lain yang juga harus diperhatikan di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah isu-isu pembangunan di bidang sosial. Sejauh ini terdapat beberapa permasalahan di bidang sosial yang dijumpai di kota Metro seperti belum optimalnya pengelolaan data sasaran program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan jumlah data fakir dan miskin per kelurahan yang terdata yang tidak akurat. Saudara Wali Kota perlu menjelaskan apa dan bagaimana kebijakan dan program pemerintah daerah guna menanggulangi permasalahan bidang sosial ini. Hal ini sangat diperlukan mengingat salah satu sasaran pembangunan daerah adalah bagaimana presentasi penduduk miskin dapat terus menurun setiap tahunnya. Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro serta hadirin yang berbahagia, rancangan strategis yang kita bahas dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 juga harus memperhitungkan pertumbuhan jumlah penduduk di kota Metro sampai dengan tahun 2045. Sejauh ini seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan urusan pemerintahan daerah lainnya yang harus diperhatikan. Pemerintah kota Metro harus memperhatikan daya dukung dan disediakan mengantisipasi kebutuhan layanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bonus demokrasi di Indonesia, yaitu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, harus dimanfaatkan juga oleh pemerintah kota Metro. Pemerintah kota Metro perlu dilakukan ragam upaya untuk memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menjadi modal utama dalam pembangunan kota Metro yang akan datang. Dalam hal ini pertumbuhan penduduk juga akan berimplikasi pada bidang kesehatan. Permasalahannya adalah pembangunan di bidang kesehatan seperti adanya transisi epidemiologi penyakit, yaitu perubahan tren penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, harus disikapi oleh pemerintah daerah. Penambahan gedung baru rumah sakit umum Ahmad Yani Metro di lokasi dinas saya saat ini guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Perluasan lahan parkir, perluasan ruang instalasi gawat darurat atau IGD, dan ruang rawat inap juga harus diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah ini, sehingga kenyamanan bagi pasien termasuk keluarganya dapat lebih meningkat lagi. Yang kawan yang kami hormati hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Raperda tentang RPJPD tahun 2025 Indonews TV Kota Metro melaporkan. 2045.